Revolusi kognitif. Menurut para ahli, revolusi kognitif adalah revolusi yang terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu. Revolusi ini ditandai dengan munculnya kemampuan bahasa, abstraksi, dan imajinasi. Kemampuan-kemampuan ini memungkinkan manusia untuk berpikir secara lebih kompleks dan bekerja sama secara lebih efektif. Revolusi kognitif adalah revolusi paling penting dalam sejarah manusia. Hal ini memungkinkan manusia untuk membentuk peradaban dan mengubah dunia. Beberapa contoh kemampuan kognitif manusia yang muncul di revolusi kognitif antara lain bahasa. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan kata-kata memungkinkan manusia untuk berbagi informasi dan ide. Abstraksi. Kemampuan untuk berpikir tentang hal-hal yang tidak ada secara fisik. Imajinasi. Kemampuan untuk membentuk gambar mental tentang hal-hal yang tidak ada. Kemampuan-kemampuan ini memungkinkan manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh hewan lain. Misalnya, manusia dapat bekerja sama untuk membangun struktur kompleks seperti piramida Mesir atau menara Eiffel. Manusia juga dapat mengembangkan teknologi yang mengubah dunia, seperti mesin uap atau komputer. Revolusi pertanian. Revolusi pertanian adalah revolusi yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Revolusi ini ditandai dengan peralihan dari kehidupan nomaden ke menetap dengan munculnya pertanian. Revolusi pertanian memungkinkan manusia untuk menghasilkan makanan lebih banyak dan lebih stabil. Hal ini mengarah pada peningkatan populasi dan urbanisasi. Revolusi pertanian adalah revolusi yang penting, tetapi juga membawa konsekuensi negatif. Misalnya, revolusi pertanian menyebabkan manusia lebih bergantung pada tanaman dan hewan, yang dapat menyebabkan kelaparan jika terjadi kegagalan panen. Revolusi sains. Revolusi sains adalah revolusi yang terjadi sekitar tahun 1600 Revolusi ini ditandai dengan munculnya metode ilmiah yang memungkinkan manusia untuk memahami dunia secara lebih objektif dan sistematis. Revolusi sains memungkinkan manusia untuk mengembangkan teknologi baru yang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Misalnya, revolusi sains mengarah pada pengembangan mesin uap, listrik, dan komputer. Revolusi sains adalah revolusi yang mengubah dunia secara fundamental. Hal ini memungkinkan manusia untuk memahami dunia dan diri kita sendiri dengan cara yang baru. Beberapa contoh dampak revolusi sains antara lain: pengembangan teknologi baru. Revolusi sains mengarah pada pengembangan teknologi baru yang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Perubahan sosial dan ekonomi. Revolusi sains menyebabkan perubahan sosial dan ekonomi yang besar. Peningkatan kesadaran diri. Revolusi sains meningkatkan kesadaran kita tentang diri kita sendiri dan tempat kita di dunia. Revolusi industri. Revolusi industri adalah periode perubahan besar dalam produksi dan kehidupan masyarakat yang dimulai di Inggris pada abad ke-18 dan menyebar ke seluruh dunia pada abad ke-19. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan, serta perubahan dalam proses produksi. Dampak revolusi industri dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Dampak ekonomi. Revolusi industri menyebabkan peningkatan produksi dan produktivitas yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang pesat. Revolusi industri juga menyebabkan perubahan struktur ekonomi dengan munculnya kelas pekerja baru. Dampak sosial. Revolusi industri menyebabkan perubahan sosial yang besar, seperti urbanisasi, peningkatan mobilitas sosial, dan perubahan dalam pola keluarga. Revolusi industri juga menyebabkan munculnya masalah sosial baru, seperti kemiskinan, polusi, dan kejahatan. Dampak budaya. Revolusi industri menyebabkan perubahan budaya yang besar, seperti munculnya ide-ide baru tentang masyarakat dan individu. Revolusi industri juga menyebabkan perubahan dalam seni, musik, dan literatur. Revolusi industri adalah peristiwa penting dalam sejarah manusia. Revolusi ini telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berpikir. Revolusi industri juga telah membawa dampak yang besar pada lingkungan dan masyarakat. Berikut adalah urutan revolusi industri. Revolusi industri 0,0. Revolusi industri 0,0 terjadi sebelum abad ke-18 dan ditandai dengan munculnya pertanian dan perdagangan. Pada masa ini, manusia masih menggunakan tenaga manusia dan hewan untuk melakukan pekerjaan.
Revolusi Industri 1.0. Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 dan 19, dan ditandai dengan penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Revolusi ini dimulai di Inggris, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke-20, dan ditandai dengan penggunaan listrik dan teknologi manufaktur baru. Revolusi ini dimulai di Amerika Serikat, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Revolusi Industri 3.0. Revolusi Industri 3.0 terjadi pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, dan ditandai dengan penggunaan komputer dan teknologi informasi. Revolusi ini dimulai di Jepang, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 terjadi pada awal abad ke-21, dan ditandai dengan penggunaan teknologi digital dan internet. Revolusi ini dimulai di Jerman, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Revolusi Industri 5.0. Revolusi Industri 5.0 adalah revolusi industri yang sedang berlangsung, dan ditandai dengan penggunaan kecerdasan buatan AI, Internet of Things IoT, dan teknologi lainnya. Revolusi ini dimulai di Jepang, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Revolusi peradaban manusia akan terus berlanjut di masa depan. Revolusi teknologi saat ini, seperti kecerdasan buatan dan bioteknologi, memiliki potensi untuk mengubah kehidupan kita lebih jauh lagi. Tantangan abad ke-21. Abad ke-21 adalah masa yang penuh tantangan dan peluang. Dunia menghadapi masalah-masalah mendesak seperti perubahan iklim, kemiskinan, kelaparan, dan konflik. Namun, dunia juga memiliki sumber daya dan teknologi untuk mengatasi tantangan ini. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dunia pada abad ke-21 adalah perubahan iklim. Perubahan iklim adalah ancaman eksistensial bagi umat manusia. Pemanasan global menyebabkan kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah global yang mencengkeram. Lebih dari 700 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrem, tanpa akses ke makanan, air bersih, atau perumahan yang layak. Kelaparan. Kelaparan adalah masalah global yang serius. Lebih dari 820 juta orang kelaparan setiap tahun. Konflik. Konflik bersenjata adalah masalah global yang terus berlanjut. Lebih dari 20 juta orang di dunia saat ini terlantar karena konflik. Selain tantangan-tantangan ini, dunia juga menghadapi tantangan lain, seperti ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan adalah masalah global yang meningkat. Kesenjangan kaya miskin semakin melebar di banyak negara. Ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik adalah masalah global yang serius. Banyak negara di dunia menghadapi ketidakstabilan politik yang dapat menyebabkan konflik dan kekerasan. Revolusi teknologi saat ini juga membawa tantangan baru. Misalnya, ini dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan, karena mesin dapat menggantikan manusia dalam beberapa pekerjaan. Bioteknologi juga dapat menimbulkan risiko baru, seperti risiko munculnya organisme yang resisten terhadap obat. Masa depan revolusi peradaban manusia sangatlah tidak pasti. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa revolusi akan terus terjadi dan mengubah cara kita hidup. Kita harus siap menghadapi tantangan dan peluang yang dibawa oleh revolusi ini.